salamu. Itu ada di dalam Al-Quran. Pak Teo, jangan. Salamu. Salah, bukan. Gini. Pak Teo, ibaratnya begini, ketika Pak Teo di tengah laut mau tenggelam, Pak Teo dapat satu batang rokok yang ngambang, Pak Teo mencoba untuk ngambang di situ. Jangan, Pak Teo bahaya. Artinya Islam? Saya kurang tahu artinya Islam. Yang saya tahu, apakah Torah pernah memerintahkan untuk menyembah manusia? nggak ada hubungannya sebenarnya. Kita kan komparasi. Kita komparasi. Kamu bilang kamu satu kamar dengan Yahudi tentang Mesias, salah total. Karena Yahudi yang tidak percaya Yesus sebagai yang mau saya tanya sama Rashid, apakah dua pertanyaan ya, saya tolong dijawab singkat saja. Dua pertanyaannya. Ya. Apakah Islam adalah agama yang benar? Jawab yes or no saja, bro. Betul. Ya. Oke, thank you. Yang kedua, ini kata kuncinya. Ini letak fondasi apa namanya ya? Di sini letak pengetahuan kuncinya. Kata siapa Islam benar? Okay. Saya terangin sedikit ya. Nanti kamu jawab. Kata siapa Islam benar? Kata Al-Qur'an kah? Kata umat Islam kah? Atau Islam adalah agama yang benar tercatat di kitab suci manapun? Yang mana ini? Kalau kamu bilang nanti Islam adalah agama yang benar hanya menurut Al-Quran, lah itu sifatnya parsial, bro. Itu sifatnya iman. Itu bukan kebenaran universal. Tidak. Kamu baru bisa mengajari saya Islam adalah agama yang benar kalau kamu bisa tunjukkan di dalam kitab Torahnya orang Yahudi, di sana juga Elohim berkata Islam adalah agama yang benar. Silakan, kata siapa Islam benar? Silakan. Sebelum adanya Islam, ada yang namanya Muslim. Apa itu Muslim? Berserah diri. Adanya Islam itu nama agama, yaitu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, inna dina innallahil Islam. Itu pada saat Al-Quran ada, maka Islam itu ada. Tetapi Muslim berserah diri kepada Sang Pencipta yang Maha Tinggi, itu ada manusianya. Jadi Muslim itu adalah manusianya, Islam itu adalah agamanya. Tetapi kita lihat kembali kepada ajarannya. Apakah ajarannya relevan dengan manusia normal pada umumnya, atau hanya sekedar ajaran-ajaran yang tidak masuk akal? Contoh, bagaimana manusia diajarkan untuk izin boleh ya? Saya nanya kamu dulu, kalau kamu nyaman, kalau nggak nyaman saya harus bertanya juga. Apa aja? Sorry ya, saya gitu ya teman-teman, kita gunakan adab yang bagus ya, karena memang saya ingin tektokan dengan Rashid, tapi saya nggak mau langsung langsung hantam, langsung timpa nara Rashid, saya nggak mau. Makanya saya mau seberat apapun, Teo, mau seberat apapun silakan. Bagus. Sorry bro, nggak menjawab. Ya. Saya butuh simple answer. Jawaban singkat. Kata siapa Islam benar? Kata seluruh kitab suci atau hanya kata Al-Quran saja? Silakan. Yang mananya nih? Agamanya atau orangnya? Tadi saya Islam adalah agama yang benar. Islam adalah agama yang diberikan kepada manusia. Ini kata Al-Quran saja atau semua kitab suci berkata hal yang sama? Satu-satunya agama yang datang dari Tuhan itu cuma satu, yaitu Islam. Sisanya tercatat manusia yang membuat. Tercatat di mana? Di Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Adakah tercatat di dalam Torahnya orang Yahudi, inna dina indallahi Islam, atau Islam adalah jelas, agama yang diridhoi itu? Jelas itu tidak ada. Artinya apa? Satu. Di dalam Torah tidak ada. Ya. Saya butuh yang kedua. Dua saja, nggak usah banyak-banyak. Berarti dari sisi perspektif iman Yahudi tidak ada mengatakan Islam adalah agama yang diridhoi Elohim. Apakah Yesus pernah berkata Islam adalah agama yang diridhoi oleh Yesus kepada para pengikutnya? Pak Teo nggak paham ya. Gini, saya ulangi lagi ya pelan-pelan ya. Makanya jangan buru-buru Pak Teo, santai aja. Mau Pak Teo sampai jam 3 pagi, saya flight jam 4, kita bisa sampai pagi di sini. Begini Pak Teo, Muslim adalah orangnya. Mulai dari Abraham, Musa, Isa, atau yang Anda kenal Yesus yang kalian tuhankan, mereka adalah orang-orang Muslim. Apa itu Muslim? Sebentar. Jangan dibantah dulu. Kalau tidak paham maksud dari Muslim. Kalau paham nggak masalah.
Muslim itu adalah manusia yang berserah diri kepada Sang Pencipta yang Maha Tinggi. Tidak ada satupun ajaran di dalam Torah Musa, di dalam Injil, untuk menuhankan manusia atau menyembah sesuatu yang ada di muka bumi ini. Mereka mengajarkan Zat yang Maha Tinggi. Tidak ada yang pernah mendengar suaranya, dan satupun manusia tidak ada yang pernah melihat wajahnya. Pertanyaan. Itu ajaran mereka. Sebentar. Pak Teo, tidak bisa Pak Teo menangkap setiap jawaban saya. Kalau saya belum selesai, Pak Teo nanya lagi. Saya selesaikan dulu. Kalau Pak Teo menginginkan inna dina indallahil Islam, itu saja sudah keliru. Karena inna dina indallahil Islam itu bahasa Al-Quran. Sedangkan kitab-kitabnya Yahudi itu bahasanya bahasa mereka. Tetapi kenapa saya bilang ajarannya itu yang kami sebut sekarang itu Muslim, yaitu berserah diri kepada Sang Pencipta alam semesta, tidak menyembah manusia. Intinya gitu. Intinya dulu gitu. Tidak menyembah manusia. Oke, Kan saya Pak bantai Teo ya? bertanya, sebentar, sabar. Oh, oke. Versi sekarang Pak Teo bertanya kepada saya. Oke? Kalau ada tanggapan nanti, itu tanggapan dari perspektif penyembah manusia nih, penyembah makhluk. Nah, yang menjawab di sini adalah penyembah Zat yang Maha Tinggi. Gitu. Nah, Musa, apakah Musa sama dengan Ar-Rasyid menyembah Zat yang Maha Tinggi? Ya, Musa tidak pernah mengajarkan menyembah manusia atau menyembah makhluk. Abraham, apakah mengajarkan yang namanya menyembah manusia atau makhluk? Tidak, sama seperti Ar-Rasyid, tidak mengajarkan hal tersebut. Isa, Yesus, atau Nabi Muhammad, apakah mengajarkan menyembah makhluk, menyembah manusia? Jelas tidak, karena Sang Maha Tinggi, Sang Maha Suci itu bukanlah makhluk, tidak serupa dengan apapun. Tapi kata-kata Muslim itu datangnya dari Islam, dan kata-kata Muslim tidak ada di kitab-kitab sebelumnya. Begitu Pak Teo. Semoga Pak Teo paham. Silakan. Ya, jadi yang pertama, kalau kamu bilang inna dina indallahi Islam adalah bahasa Arab, fine, gak ada masalah. Tunjukkan Bahasa korelasinya, bahasa Al-Quran. Ya. Tunjukkan korelasinya di dalam bahasa Ibrani. Kalau pernah di dalam Torahnya orang Yahudi ada kalimat atau pernyataan yang sejenis. Tidak ada. Tidak ada. Satu. Semenjak, makanya dengarkan Pak. Berarti Pak Teo nggak nyimak. Pak Teo terlalu nafsu untuk Sebentar. Gini. Islam ada pada saat Al-Quran itu ada. Islam ada. Itu masalah. Ya, oke. Masalahnya apa? Itu jadi masalah. Kenapa? Ya. Kalau kamu bilang Islam baru hadir di masa depan, berarti bisa kita pastikan umat Yahudi tidak akan pernah menerima Islam. Why? Simple. Informasi yang berhenti di Torah. Oke. Informasi dari Sang Pencipta yang berhenti di Torah cuma sampai apa yang diajarkan kepada Musa. Oke. Elohim tidak pernah mengajarkan Islam kepada orang Yahudi. Karena saya butuh dua, bro. Apakah Yesus juga pernah kira-kira menyatakan hal yang sejenis dalam bahasa Ibrani atau Aramaik, terserah. Yang menyatakan bahwa kepada para pengikutnya dia menurunkan Islam atau meridoi Islam dalam bahasa Ibrani atau Aramaik, ya. Jangan, maksudnya masalah bahasa kan itu masalah gampang. Kalau tidak ada, langsung saya potong saja ya biar kita cepat. Kalau tidak ada, sebenarnya tadi saya mau langsung tanggapin. Berarti, bro, Islam itu adalah agama parsial yang bersifat iman menurut pemeluknya, bukan kebenaran universal. Secara logika, kamu harus bisa tunjukkan Islam ada di mana-mana, bro. Islam ada di kitab suci manapun, itu baru betul. Tapi kalau kamu tidak bisa tunjukkan Islam sebagai kebenaran universal, maka kamu harus terima kenyataan Islam hanyalah bersifat iman. Silakan. Semoga Pak Teo sadar dengan apa statement Pak Teo ya. Ada beberapa yang menarik. Sekarang PR-nya Pak Teo, coba sebutkan saya satu orang Yahudi yang menyembah manusia. Itu dulu. Tidak ada. Agama ajaran Yahudi yang menyembah manusia atau ajaran-ajaran kitab-kitab sebelumnya menyembah manusia. Tapi tidak ada. Oke, tidak ada. Langsung jawab. Oke. Tidak ada plus, ada plusnya. Setahu saya, orang Yahudi pun nggak pernah disebut Muslim, tidak pernah menjuluki mereka Muslim. Jadi maksudnya ini sedikit tadi, Muslim ini adalah produk dari Islam. Siap. Tidak berlaku. Pak Teo, saya mau pakai cara-cara Pak Teo ini yang singkat ini. Pak Teo, coba jawab apa arti dari Shalom? Damai sejahtera. Damai sejahtera. Apa arti Pak Teo pernah mendengarkan yang namanya Shalom kan? Damai sejahtera. Oke?
Salam? Salam Ya. adalah bahasa Indonesia yang diadopsi mungkin dari Arab. Oke. Bahasa Artinya? Arab mungkin. Artinya? Kurang lebih sama dengan shalom. Setahu Pintar. saya ya. Pintar. Dan bahasa salam itu diadopsi dari Al-Quran, namanya Islam. Itu Paham, Pak Teo? itu asumsi. Itu asumsi. Itu kan kamu kan lompat langsung kamu lompat, kamu ambil sebuah pemaknaan di dalam iman Islam. Kamu cocokmologi antara salam tadi dengan Islam. Gitu loh. Shalom. Oke. Shalom itu artinya apa? Begini, saya paham maksudmu. Tapi ada perbedaan antara shalom dengan Islam. Perbedaannya di mana? Salamu itu ada di dalam Al-Quran. Pak Teo, Setahu saya. jangan. Salamu. Salah, Enggak. bukan. Gini. Pak Teo, ibaratnya begini, ketika Pak Teo di tengah laut mau tenggelam, Pak Teo dapat satu batang rokok yang ngambang, Pak Teo mencoba untuk ngambang di situ. Jangan, Pak Teo bahaya. Legend, Salamu. gila. Salam, kalau saya berbicara shalom dengan assalamualaikum, apa artinya? Jadi kita berbicara teks by teks, yaitu Iya, saya jelaskan ya. Saya lanjut ya. Saya langsung sambung ya. Silakan. Ya, ini menarik ini teman-teman. Saya kasih aplaus dulu buat Rashid ya. Jadi kita cooling down dulu ya. Kita cooling down ya. Supaya teman-teman di bawah ini nggak panas sih. Teman-teman di bawah takutnya panas, kita padahal ngobrolnya enak kan, asik ya kan. Jadi apa yang mau saya bilang ya? Lupa saya. Udahlah, lupakan. Jadi, balik lagi ya. Bedakan antara agama dengan hal yang sifat dari kata salam atau shalom itu. Ini berbeda bro. Nggak bisa disamain dan nggak bisa dicampur aduk. Paham saya maksudmu. Tapi tetap yang namanya Islam nggak bisa dicampur dengan salam. Paham saya makna keduanya. Tapi Islam berdiri secara unik sebagai sebuah agama. Makanya di dalam Quran kalian ada istilah inna dina indallahi Islam. Itu jelas mengukuhkan satu agama yang diridhoi oleh Allah. Jelas. Itu Islam? bukan salam. Artinya Islam? Saya kurang tahu artinya Islam. Tapi yang saya tahu Islam itu adalah agama. Loh, gitu kan? Siap. Ya, oke. Loh, kalau salah koreksi. Enggak apa-apa. Pak Teo mungkin pelan-pelan nanti apa sih arti Islam, terus apa arti salam, bagaimana Ya. arti salam, terus Sebetulnya begini. kenapa dikatakan shalom alaikum dengan apa? Saya terangin ya. Dengan assalamualaikum. Saya terangin sedikit ya. silakan. Ya. Sepengetahuan saya, kalau salah tolong koreksi. Islam Ya. itu ada artinya. Sepengetahuan saya itu berserah. Itu sepengetahuan saya. Tetapi saya tidak ngebahas itu. Enggak sih, saya nggak ngebahas itu. Saya mendefinisikan Islam itu sebagai sebuah agama. Itu nggak bisa kita campur adukkan dengan makna. Nggak bisa. Karena itu nanti jadinya bukan cocokmologi, sorry ya. Itu mencampur baurkan. Substansi pembicaraannya itu menjadi kacau balau. Nggak bisa bro. Apapun ceritanya, agama Islam bukan agama makna, tetapi sebuah agama yang diakui dunia. Gitu loh. Nah, agama ini, Islam ini cuman ada di Quran. Agama ya, yang bersifat agama. Tidak ada di Taurat, tidak pernah disampaikan oleh Yesus. Ya. Bagaimana kita nih Bible dan Al-Qur'an. Nah, coba kita lihat di mana kebenarannya. Mulai dari sini. Kapan datanya Al-Qur'an? Saya mulai dari bagaimana Al-Qur'an mengatakan litubayyana linnazi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun, dan menyebutkan kitab-kitab sebelumnya diturunkanlah Az-Zikra atau Al-Qur'an agar apa? Agar engkau jelaskan kepada orang-orang yang mau berpikir. Itu katanya. Nah, Saya potong di situ. ya. Tadi kamu berusaha kayaknya sih kesan yang saya tangkap, kalau salah tolong koreksi, Ya. bahwa di dalam Al-Quran dituliskan secara runut. Selain Islam, dijelaskan juga ajaran-ajaran sebelumnya, kitab-kitab sebelumnya. Kira-kira gitu tadi ya maksudnya, kalau nggak salah ya.
Hmm. Oke, itu kan dari sisi Quran. Betul. Kalau kita balik, Ya, makanya. di dalam Torah, Mm-mm. apakah pernah Elohim memberikan gambaran bahwa di masa depan dia akan menurunkan kitab suci baru yang namanya Quran? Nggak ada, bro. Oke. Pelan-pelan Pak Teo ya, pelan-pelan. Ya, ya. Kembali lagi, ajaran yang benar dan ajaran yang kita yakini benar bukan dari bagaimana kitab-kitab sebelumnya pernah mengatakan bahwa ajaran ini benar. Kata siapa? Bahwa Taurah Musa, kitab-kitab Zabur, kitab sebelumnya tidak ada yang mengatakan bahwa Kristen akan ada. Tidak ada. Sama kita objektif dulu. Nah, sekarang yang saya mau jelaskan bagaimana Pak Teo menangkap setiap ajaran yang ada ini, dan Pak Teo menyerahkan diri untuk percaya kepada manusia atau menyembah manusia, kan begitu. Sedangkan saya menyerahkan diri untuk kepada Sang Pencipta alam semesta, yaitu Zat yang Maha Tinggi. Kan begitu. Dengan cara apa? Dengan cara relevansinya, runutan-runutan bagaimana keajaiban-keajaiban itu yang dikatakan mukjizat bisa sampai. Saya mau mengambil satu kisah, dan apakah kisah di dalam Bible Pak Teo seperti ini ada? Contoh, Al-Quran kenapa bisa sampai? Al-Quran itu mulai dari yang namanya apa? Asbabun nuzulnya, asbabul urutnya Al-Quran bisa ada. Mulai dari apa? Mulai dari kitab induk, dari ketetapan setiap ketetapan. Sorry, saya potong. Oke. Izin, saya potong. Lagi, Enggak, ya. coba kita sederhanakan aja. Coba berikan saya dasar logika yang sederhana Oke. aja. Oke. Kenapa saya harus menerima Islam? Oke, ini saya bisa. Saya mampu. Saya mampu. Hmm. Makanya jangan dipotong-potong. Pertama, Islam mulai dari runutannya. Setiap ketetapan sudah ada ketetapannya, yaitu apa? Yaitu namanya Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu kitab ketetapan, di segala ketetapan itu sudah ada di kitab itu, yaitu kitab induk. Kitab induk, segala ketetapan itu sudah ada di situ. Turun ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu apa? Yaitu langit bumi. Langit bumi. Nah, sampai kepada manusia atau sampai kepada Nabi Muhammad SAW, siapa yang menyampaikan? Siapa yang mengirim? Yaitu malaikat. Malaikat yang digelari oleh Allah, yaitu Al-Amin. Ada malaikat digelari oleh Allah, itu Al-Amin. Untuk disampaikan Al-Quran ini kepada manusia, manusia yang digelari Al-Amin kepada manusia yang dikenalnya. Nah, pertanyaan, pernahkah Yesus mengatakan... Sebentar Pak Teo. Sebentar Oke, Pak oke. Teo. Pak Teo nih kayaknya apa ya? Gini Pak Teo. Pak Enggak, Teo saya nunggu terus dari tadi poin kuncinya. Poin kuncinya itu yang mau langsung saya sambar. Perdebatan kita ini adalah bagaimana kita memberikan edukasi kepada orang-orang yang mau berpikir aja deh. Orang-orang yang mau berpikir aja, gitu. Jadi Loh, enggak, saya kan perlu berpikir juga. Saya kan ini kan di hadapanmu ini kan saya seorang pemikir juga, dan Oke, saya makanya- bertanya. Iya, makanya dengarkan Jadi- saya menangkap bahwa Pak Teo tidak berpikir karena saya sedang menjelaskan. Itu nggak boleh lah apakah begitu. Apakah Itu nggak boleh gini. Setelah saya menjelaskan Pak Teo, apakah Pak Teo punya penjelasan Bible seperti itu? Maka mampu Simple. Baik, simple Makanya bagi saya saya belum gini. selesai. Saya belum selesai. Oh, oke. Oke, Ya, silakan. saya belum silakan. selesai ya. Nabi Muhammad di zaman itu sebelum adanya Islam, Nabi Muhammad adalah manusia yang paling dicintai. Tidak terkecuali manusia siapapun yang ketemu dengan dia pasti dia dicintai karena apa? Karena dia Al-Amin. Jadi Al-Amin ketemu Al-Amin sampailah ayat itu. Lalu kenapa malaikat? Malaikat ini bukan hanya sekedar malaikat menyampaikan. Malaikat ini menyampaikan kitab suci Al-Quran itu melebihi kecepatan apa? Melebihi kecepatan cahaya. Oke, saya Ini udah boleh bukan- nanya. Saya udah boleh nanya. Nah, sebentar. Nah, inilah runutan Al-Quran kenapa bisa sampai kepada langit bumi. Lalu runutannya itu Al-Quran itu turun kepada apa? Turun kepada para sahabat, turun kepada tabi'in, turun kepada alim ulama, turun kepada kiai, turun kepada ustadz, turun kepada kita semua. Tidak pernah putus. Nah, apakah Pak Teo katakan agama Pak Teo lebih benar? Maka jelaskan apakah seperti itu atau ada cerita lain seperti itu. Jadi yang mau saya tanya adalah kita nggak bisa ke Kristen, kita nggak bisa komparasi ke Kristen kan. Betul, di awal, karena tidak mampu, kalau Rasid, tidak ada karena penjelasan iya itu. karena kan tadi kan di awal kalau Rasid ingat kan saya bilang anggap menurut kalian kan Kristen salah bertuhan, salah beriman, pokoknya salah semuanya. Jadi apa namanya ya, kamar kekristenan ini sudah kita tutup karena dianggap oleh teman-teman Muslim salah.
Nah, Kan maka begitu. dari itu, ya maka dari itu Pak Theo. Salah Jadi satunya begini, saya sebentar, katakan sebentar, salah atau benar. Gini, sebentar. sebentar, sedikit. Salah satunya kenapa dikatakan benar atau salah, Al-Quran memiliki detail-detail seperti apa asbabun nuzul, asbabul wurudnya sampai detik ini. Itu detail. Nah, apakah Bible tidak ada? Apakah Bible ada penjelasan seperti itu? Jelas tidak ada. Berarti poin untuk Islam, Islam itu kebenarannya mulai dari asal usulnya, yaitu Al-Quran yang diturunkan. Nah, kalau Bible nggak mungkin bisa dijelaskan seperti itu. Maka satu poin bahwa kebenaran Islam sudah mulai ada sedikit pucuk pikiran logika bahwa oh jelas Al-Quran itu bisa dipelajari. Ini ibarat bukan Islam. Oh, Al-Quran itu ada kelayakan untuk dipelajari karena apa? Karena asbabul nuzulnya, asbabul wurudnya itu ada, dan detail-detail garis-garisnya pada saat cerita diturunkan Al-Quran itu ada, jelas tidak pernah terpotong. Gitu. Kalau Bible tidak mungkin bisa dijelaskan seperti itu. Silakan Pak. Gini Sid, baik, thank you ya. Semua yang kamu katakan itu pernahkah diceritakan Yesus kepada para pengikutnya? Kalau tidak, saya mau bilang begini, itu semua benda asing buat kami. Oke. Semua itu pengetahuan asing dan Ya. secara logika ya bro. Sid, Ya. dengar ya. Secara logika wajar kalau saya menolak Islam. Kenapa? Karena di undang-undang dasar kami, yaitu kitab suci kami, tidak ada satu pengetahuan pun yang diberikan oleh Yesus tentang Islam dan seluruh yang kamu ceritakan itu. Maka itu saya tanya tadi, ajari saya, berikan saya logika, jelaskan kepada saya atas dasar apa saya menerima Islam. Cerita yang kamu ceritakan tadi, satu pun tidak ada di Alkitab. Silakan. Oke. Pak Theo ini bukan saya mencium bau-bau memaksakan gitu loh. Kalau Pak Theo mencari kata-kata Islam di dalam Bible, mencari kata-kata Islam di dalam Bible, atau diajarkan Islam kepada Bible, apa dari Bible diajarkan Islam, itu kayak apa ya? Kayak Pak Theo tuh mencari sesuatu yang sudah jelas tidak ada, tetapi Pak Theo memaksakan untuk mencari penjelasan dari saya. Kalau saya balik seperti ini Pak Theo, sebelum Pak Theo, karena Pak Theo ini memang dari dulu memang cerdas sekali untuk untuk kayak ngeliuk-liuknya. Jangan gitulah. Kamu jangan. Enggak. Gini Pak Theo. Pak Theo, kalau saya bertanya seperti ini, Pak Theo bisa jawab tidak? Sebutkan kepada saya sejak kapan Yesus disalib? Sejak kapan itu maksudnya apa? Kurun Ada waktu nggak? kah? Pernah Jam ada nggak berapakah? pernyataan? Atau apa? Ada nggak pernyataan bahwa Yesus pernah disalib? Biar saya keren. Kita dari jalan cerita kita menyimpulkan bahwa Yesus disalib. Iya. Berarti, Iya. nah, Islam tidak pernah menyimpulkan Pak Theo. Islam itu merujuk kepada sebuah kitab, yaitu kitab yang sudah ditetapkan, yaitu Al-Zikra, yang tadi saya katakan, litubayyina linazi manuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Maka Ya, kita tapi apa merujuk. hubungan dengan Kristen? Apa hubungan dengan Nah, kitab itu? Saya nggak kenal kitab itu. Yesus tidak pernah memberitahukan kitab itu kepada kami. dan Yesus Itu persoalan tidak besarnya. Oke, apakah Yesus pernah mengajarkan bahwa dia akan disalib atau Yesus itu betul disalib? Begitu aja dulu. Out of topic, Jangan bro. ke Islam dulu. Nggak Jangan ke relevan. Islam dulu. Hah? Nggak bisa, nggak relevan. Jadi kalau itu dikaitkan dengan salib, kita jadi kehilangan struktur berpikirnya, jadinya struktur pembicaraan jadi nggak dapat ini, jadi nggak nyambung. Saya kembali kepada permintaan Pak Theo, yaitu agama yang mana yang benar. Al-Quran memerintahkan kita untuk beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, beriman. Tidak memerintahkan untuk mencari, tidak memerintahkan untuk mencari tahu atau mempelajari. Tidak, kita hanya diperintahkan untuk beriman bahwa kitab-kitab sebelumnya itu memang pernah ada. Nah, Ya, itu kan sekarang, Al-Quran. Kalau dibalik, apakah Torah pernah memerintahkan umat Yahudi untuk mempercayai Al-Quran? Kan tidak pernah, ada. tapi apakah Apakah Torah Yesus pernah juga? apakah Torah pernah memerintahkan untuk menyembah manusia? Nggak ada hubungannya sebenarnya. Kita kan komparasi. Pak Theo ini. Kita komparasi antara dua kitab. Jadi kamu kan bilang begini. Pak Theo lucu. Sebentar. Maksudnya kalau Quran, saya sebentar. bertanya, jawabannya simple, tidak relevan, tidak ini. Ya, memang Tapi tidak kalau relevan. Pak Theo Karena kan jawab kita saya harus menjawab. Itulah Bukan. kebenaran Islam, Pak Theo. Kita kan komparasi Islam selalu mampu antara menjawab. Silakan. kita kan komparasikan antara Quran dengan Torah.
Betul. Quran, Loh, kenapa Quran, Quran kan menjelaskan atau membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ini adalah cinta sepihak, bro, cinta sepihak atau kisah sepihak. Tetapi in other side, di sisi yang lain, Torah tidak pernah membenarkan Al-Quran, nggak pernah. Apakah Torah Jadi- pernah membenarkan Bible? Bible itu apa? Bible itu adalah kumpulan kitab-kitab. Ya. Apakah Kumpulan kitab-kitab. Apakah Kitab pernah? yang mana? Kitab yang mana? Ya, yang mana Bible, intinya Bible. Jadi gini ya, kalau kita bicara Bible dalam arti maksudmu Alkitab, kita nggak cerita itu. Ya. Tapi kalau apakah Torah membenarkan Torah, itu mungkin lebih relate. Jelas Torah tidak mungkin menyangkal Torah kalau itu maksudmu. Jadi kita nggak bisa bicarakan Alkitab di sini, Al-Quran karena tidak Alkitab pernah itu menyangka kan kitab sebelumnya. Al-Quran Kenapa? tidak pernah menyangka Taurat, tidak pernah menyangka. nggak ada masalah, nggak ada masalah. oke, Tapi Oke. di sebaliknya, Apakah Bible Torah. pernah menyangkal Taurat? bukan maksud saya. Al-Quran tidak pernah menyangkal kitab-kitab sebelumnya. Nggak ada masalah karena Al-Quran belakangan hadir. Dia sudah tahu kitab-kitab sebelumnya. Oke. Beda sama Apakah Bible Torah. Oke, apakah Bible menyangkal Torah? Bible menyangkal Torah. Bible menyangkal Torah. Nggak Ya. bisa dibilang begitu. Kenapa? Karena kan Bible itu sendiri nggak bisa. Karena gini, saya jelasin. Ya. Bible yang kamu maksud kan Alkitabnya orang Kristen nih. Alkitab orang Kristen itu kan terbagi dua, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Betul. Dua-dua perjanjian ada baru di itu sana. Kenapa? Yang saya Torah tanya ada di perjanjian sana. Nggak, maksud Torah ada di sana. Kalau Torah tidak ada di sana, baru Alkitab menyangkal Torah. Tapi kalau Oke, Torah artinya- ada di sana, berarti Alkitab nggak bisa dikatakan menyangkal Torah. Gitu. Jadi sekali lagi balik lagi ya. Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Oke. Tetapi Torah tidak pernah membenarkan, mengenalkan Al-Quran. Satu. Oke. Yang kedua. Oke. Yang kedua. Hmm. Al-Quran itu apa? Kitab suci kan? Hmm. Sebuah petunjuk bagi umat manusia yang Ya, diwahyukan oleh Allah kepada umat manusia lewat perantaraan Jibril, diberikan kepada Nabi Muhammad. Kayaknya udah cukup lengkap ya? Betul ya? Tapi intinya adalah Al-Quran itu adalah petunjuk. Perintah bagi orang-orang untuk bertakwa kepada Tuhan. Ya, Kan kira-kira begitu. Petunjuk dan perintah, ya betul. Ya. Masalah besarnya adalah Masalah lagi. kalau itu adalah petunjuk, pernahkah Elohim berkata selain Taurat akan menurunkan petunjuk baru? Nggak pernah ada, bro. Nggak pernah ada. Tidak pernah ada tempat buat Al-Quran di dalam kamarnya Taurat atau iman kepercayaan orang Yahudi. Elohim cuma menurunkan Torah kepada Musa untuk bangsa Israel. Itu Bagaimana selesai. ajarannya? Tunggu dulu, secara kitab ya, secara hukum, bahkan bagi saya Kristen nih, saya ya, tapi ini pendapat pribadi ya, karena orang Kristen kan bisa macam-macam ya. betul. Saya pandangan saya pribadi. Bagi saya, satu-satunya kitab hukum cuman Torah, bro. Sementara perjanjian baru yang mungkin dikenal sebagai kitabnya orang Kristen itu adalah tulisan kesaksian tentang Yesus dan pengajaran-pengajaran yang dilakukan oleh murid-murid. Dan juga Tapi kalau- tulisan-tulisan yang menyangkal Torah. Enggak, tulisan kesaksian murid-murid. Jangan ditambahin, Bang, karena kalau jangan kalimat versi ditinggalin, saya, Bang. tulisan kesaksian tentang Yesus dan tulisan Dan saya bisa pengajaran menunjukkan dari bahwa murid-murid. dan saya bisa menunjukkan bahwa tulisan-tulisan yang ada di kisah-kisah itu menyangkal Torah. Sebentar. Loh. Saya mau menjelaskan itulah isi perjanjian baru. Tapi bagi saya pribadi, kalau kita bicara kitab hukum yang turun dari Tuhan, itu cuman Torah. Cuman kitab Taurat. Cuman kitab itu yang diberikan kepada Israel dan tidak akan pernah ada lagi kitab hukum yang baru. Jadi maksud saya adalah Al-Quran ini nggak ada tempatnya, tidak pernah bisa diimani sebagai kitab hukum yang baru. Karena kitab hukum itu tidak pernah tergantikan. Satu dan sekali untuk selamanya. Pak Theo, Gitu. sebenarnya tulisan-tulisan yang datang itu yang kita sebut kitab. Tulisan-tulisan yang datang itu kita sebut ketetapan. Tulisan yang datang itu kita sebut kitab suci. Sebenarnya yang kita mau cari tahu itu ajarannya atau mengakui kitab sebelumnya dan yang akan datang.
intinya orang Yahudi sekalipun nanti Jangan tanya ngomong inti si dong. Kalau inti Loh, iya. itu Pak Teo, itu keinginan Pak Teo. Itu keinginan Pak Teo. Oke. Sebenarnya ajarannya yang harus kita lihat bahwa apakah ajarannya ini relevan dengan logika manusia atau kitabnya. Pak Teo Silakan. selalu mengatakan kitab sebelumnya tidak ada yang betul. Pertama bahasanya berbeda, bahkan dikatakan bahwa aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari bangsa Israel. Bukan, Apa kita itu? nggak bisa campurkan itu karena kita bicara kitab hukum, bro. Jadi kita nggak bisa masukkan perkataan Yesus ke sini. Kitab Nggak hukum bisa, itu cuma betul. Torah. Betul, Tanya Pak nanti Teo. Billy, Betul Billy sekali Yahudi. tidak bisa karena Pak Teo Sebentar. tidak bisa mengcounter setiap pertanyaan saya. Kita uji ya, kita uji kasus. Oke, uji Coba tanya sekarang. Billy Yahudi. Apakah Billy Yahudi? Yosef Nahman, tahu kan? Yosef Nahman, si Billy Yahudi itu loh. Betul, saya Yang- tahu. Itu teman saya juga. Apakah Billy Yahudi pernah membaca dan mengimani Quran sebagai kitab hukum, kitab suci bagi dia? Pernah Tetapi nggak? Billy Yahudi mengakui bahwa dia lebih baik sholat di masjid, sembahyang Bukan. di masjid daripada di gereja. Bukan, coba jawab pertanyaan saya. Apakah Billy Saya jawab dengan Yahudi cara begitu. Secara dengan begitu. nggak dapat poinnya nanti? Saya minta Nah, hitam putih dulu. Kita harus hitam Ini. putih. Billy Yahudi pernah tidak mengakui Al-Quran di samping Taurat sebagai kitab suci bagi dia? Coba yes or no dulu, bro. Tidak. Good. Tidak. Justru tidak. Oke, justru tidak. Makanya saya bilang tadi Nah, sekarang dari begini, jawaban sekarang apakah Yahudi mengakui bahwa Yesus itu Tuhan? itu lain cerita. Kenapa lain, Pak Teo? Lain cerita karena kita Kenapa bicara lain? Pak Teo kita dari bicara tadi membawa-bawa Yahudi, dari tadi membawa-bawa Taurat, itu apanya Pak Teo? Coba jelaskan, gini aja deh biar hitam putih nih, biar rutin. Yahudi dengan Taurat apanya Pak Teo? Oke ya. Ya, Oke, coba saya jawab. jelaskan itu ya. Ya kita pelan-pelan ya. Enggak, jawab aja. Maksudnya hitam putih. Cara Pak Teo ini. Simple, Nah, simple. Yahudi Simple, saya jawab. dengan Taurat, apanya Pak Teo? Saya jawab ya. Ya. Semua, jadi kekristenan itu bukanlah agama yang berdiri sendiri. Saya tanya, Yahudi dan Taurat apanya Pak Teo? Itu Ini saya mau doang. jelaskan. Iya, jadi apa yang dipercaya oleh orang Kristen, semua unsur kepercayaan orang Kristen itu berasal dari kepercayaan Yahudi. Oke, Pak. Mulai Oke, daripada saya sebentar, terima. saya jelasin biar Sebentar, teman-teman Pak Teo. nggak biar teman-teman dapat gambaran utuhnya loh dari penjelasan saya. Nah, Kan itulah teman-teman tadi juga yang saya perlu dengar kan? rasakan. Saya mau menjelaskan dengan detail, tapi Pak Teo potong. Begitu saya melakukan hal yang sama, Pak Teo mengatakan dia Enggak lah. saudara-saudara. Kamu saya kasih waktu tadi. Tadi waktu bilang tunggu dulu sebentar saya jelaskan kamu saya kasih waktu tadi kok. Ya udah, Ada saya kasih silakan, waktu. Pak Teo. Oke, thank you. Silakan, Pak Good. Teo. Mantap nih. Teman-teman sekali lagi ya, kalian jangan terkecoh loh. Dengan Rasid ini panas tapi kita tetap menjaga batas-batas ya. Teman-teman ya. Jadi ayo manfaatkanlah kesempatan ini. Jadi gini, Bro. Siapa Kristen bagi Yahudi, bagi kitab Taurat? Kristen itu bukan agama sendiri, enggak. Seluruh unsur kepercayaan Kristen berasal dari konsep kepercayaan Yahudi, mulai dari Tuhannya yaitu Elohim. Kemudian orang Kristen percaya kepada kitab para nabi mereka, kitab Torahnya Musa, bahwa kitab itu menjanjikan akan datang seorang Mesias. Dan akhirnya Mesiasnya datang, yaitu Yesus. Yesus itu Mesiasnya orang Yahudi, bukan Mesiasnya orang Kristen. Jadi kalau kamu tanya, apa hubungan antara Kristen dengan kitab Tauratnya orang Yahudi? Jelas 100% berhubungan. Akar iman Kristen itu berasal dari konsep kepercayaan Yahudi. Itu saya perlu jelaskan itu gitu. Karena kan kamu tanya, silakan. Yang satu mengatakan Mesias, yang satunya mengatakan Tuhan. Itu kesinambungannya di mana? Saya jelasin ya. Jadi ini agak lambat sedikit ya. Agak ritmenya saya turunkan. Ya. Jadi ini berbicara tentang Mesias dan Tuhan. Ini dua hal yang harus di-split. Kalau nanti saya berbicara tentang Tuhan, Rasid tidak terima. Billy Yahudi pun tidak terima. Orang-orang Yahudi yang nggak percaya Yesus tidak terima. Ini kamarnya beda, bro. Kita nggak akan bisa ketemu secara pembicaraan kalau kamu meminta saya menjelaskan tentang ketuhanan Yesus. Nah, di Tapi situ kita kebenaran hanya itu, Pak bisa, sebentar, saya selesaikan. Teo. Ya. Tapi kita hanya bisa ketemu pembicaraannya kalau kita berbicara tentang Mesias, karena Yahudi pun nanti bisa masuk di sana. Gitu. Jadi maksudnya kita jangan bicarakan tentang ketuhanan Yesus karena ini lain kamarnya. Nggak akan dapat kita nanti. Kamu di sana, saya di sini. Berarti Jadi saya sekamar dengan Yahudi. Sama-sama tidak menyembah manusia.
Kristen kamarnya Kalau beda dong kamu- sendiri. Kita uji. Kalau kamu bilang kamu sekamar dengan Yahudi, itu masalah. Oke, Mau nggak? masalahnya? Saya tunjukkan langsung masalahnya. Ya. Di dalam imanmu, di dalam Qur'anmu, kalian mengimani Isa Al-Masih tidak? Sebagai nabi? Iya. Ya. Tidak diimani oleh Yahudi. Bagaimana? Isa Al-Masih, which is adalah Yesus Hamasiah di dalam iman Kristen, tidak diimani oleh orang Yahudi sebagai nabi mereka. Apalagi Gini, Mesias Pak Teo. mereka. Gini Pak Ingat, Teo. Pak Teo kan tadi gini. Pak Teo kan mengatakan kalau kita berbicara tentang Yesus Tuhan itu tidak sekamar. Kalau Yesus diyakini berbicara tentang Mesias, itu baru sekamar. Nggak sekamar. Yahudi mengatakan Mm-mm. Yesus itu Mesias. Kami Enggak. juga meyakini. Salah. Kalau kamu pakai Yahudi yang percaya Yesus sebagai Mesias, itu sudah masuk, itu sudah keluar daripada bilih Yahudi, bro. Itu sudah keluar dari orang-orang Yahudi yang sekarang menolak Yesus. Kita harus clear dulu di sana. Nah, emang Yesus Kamu nggak itu bisa- mereka apa? Enggak. Yesus bukan Mesias. Mereka mana terima Yesus sampai sekarang? Mereka lah yang menyalibkan Mesias itu kan begitu. Enggak. Mesias kan. Enggak, Mereka enggak. tidak menerima. Gini. Kita lambat sedikit. Koreksi Makanya saya kalau salah. Dengarkan dulu, Pak. Mendengarkan dulu. Saya udah Pak. paham. Sebentar, Koreksi saya bukan. kalau salah. Tanya Beda nanti Billy kamar. Yahudi. Ah. Beda kamar artinya apa? Gini, kenapa saya mengatakan satu kamar? Yaitu menyembah Tuhan yang tidak Itu jangan pernah dipakai. dilihat. Itu jangan dipakai karena kita nggak bisa bahas. Nanti kita nggak ketemu di tengah-tengah. Gimana yang saya Kita bisa bahas, Pak tentang Teo? Mesias, Kalau Pak Teo tentang semuanya- Mesias, tentang Mesiasnya itu aja. Oke. Kalau kita bicara tentang Mesias, baru Yahudi, Kristen dan Islam bisa ketemu di satu titik di tengah. Nah, kalau kamu bilang tadi saya lanjut ya, kalau kamu bilang kamu satu kamar dengan Yahudi tentang Mesias, salah total. Karena Yahudi yang tidak percaya Yesus sebagai Mesias sampai hari ini menolak kenabian kemesiasan Yesus. Masalahnya di dalam Islam, Isa bukan cuma sekedar nabi, bro, tetapi dia menyandang sebuah status yang disebut Al-Masih atau Mesias. Itu jelas tidak diterima di dalam iman orang Yahudi yang menolak Yesus sampai hari ini. Tanya Billy Yahudi nanti. Tanya Yosef Nahman, apakah dia mengakui Isa atau Yesus sebagai Mesias? Dia akan tolak. Gak bisa kamu bilang satu kamar dengan Yahudi. Silakan. Yang saya maksud satu kamar, inilah makanya Pak Teo. Gini. Saya lihat diskusi kali ini, Pak Teo ini hanya ingin mematahkan kebenaran yang mau disampaikan. Saya belum selesai sehingga Pak Teo salah paham. Kenapa saya bilang satu kamar? Kenapa saya bilang satu kamar dengan Yahudi? Yahudi tidak menyembah manusia. Itu intinya. Islam tidak menyembah manusia. Ajaran-ajaran sebelumnya tidak ada yang mengajarkan menyembah manusia begitu. Nah, kalau Kristen, dia beda sendiri. Dia beda sendiri nih, menyembah manusia. Itu aja poinnya. Tapi Pak Teo saya bingung. Pak Teo mau menjelaskan kebenarannya Kristen dari versi mana, Pak Teo? Mulai dari Taurat Yahudi. Dari tadi Pak Teo menyampaikan Taurat Yahudi. Yahudi tidak pernah mengajarkan manusia Tuhan. Yahudi tidak pernah mengajarkan yang namanya akan ada yang Kristen. Bahkan Yahudi tidak pernah mengajarkan yang namanya manusia akan ditumbalkan lalu dia menyelamatkan manusia. Tidak ada ajaran itu, gitu loh. Jadi Pak Teo hanya mengatakan dari tadi Taurat Yahudi. Lah saya bingung. Ini yang mau kalau Taurat dan Yahudi itu berarti saya berdiskusi dengan Billy. Tapi saya berbicara dengan Pak Teo. Kebenaran yang Pak Teo sampaikan kepada saya yaitu Kristen dan Bible. Gitu Pak Teo. Biar kita bisa melihat yang mana agama yang benar. Jadi kalau Pak Teo hanya mematahkan setiap argumen saya, maka disitulah kita lihat kebenaran itu tidak tersampaikan secara tuntas. Karena apa? Karena dipatahkan selalu dengan Pak Teo. Tapi kalau Pak Teo bilang, oke Rasid, begitu penjelasan tentang Al-Quranmu turun. Nah Pak Teo juga dia, begini penjelasan Bible itu turun. Nah itu baru, biarkan orang yang melihat kebenaran itu seperti apa. Apakah relevan sesuai logika manusia atau tidak. Maka kebenaran itu bukan dari bagaimana kita melihat disebut-sebut sebelumnya atau bagaimana sebelumnya. Tetapi kita lihat logis atau tidak ajaran itu patut untuk berlanjut kita pelajari atau tidak. Yaitu apa? Al-Quran dan Bible.
Apakah layak nih saya jelaskan Al-Quran, orang tertarik untuk lanjut mempelajarinya? Betul ya? Betul nggak sih kata Rashid ini? Lalu Pak Theo menjelaskan tentang Bible. Masuk akal nggak ya? Kata Pak Theo ini. Nah, maka disitulah dikatakan bagaimana kita menunjukkan tentang apa? Tentang kebenaran itu seperti apa. Nggak nyambung. Taurat, Pak Theo bukan orang Yahudi. Pak Theo bukan pembaca Taurat. Pak Theo hanya disampaikan dan mendengarkan yang namanya Bible di dalam gereja. Itu loh Pak Theo maksudnya. Artinya apa di sini? Islam, Kristen. Itu makanya saya juga bingung.